Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Kembali lagi di channel Sri Wahyuni. Nah, di video kita kali ini kita akan membahas materi kelas 7 semester 1 di bab kedua ya teman-teman, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Namun, yang akan kita bahas adalah hanya di bagian yang pertama saja ya teman-teman, yaitu khusus tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, coba kita perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Yang pertama, ini adalah gambar 2 ekor anak kucing ya teman-teman. Coba diperhatikan, aduh imut ya dan lucu sekali. Dan yang kedua, di sini kita ada anak ayam gitu ya, yang tidak kalah imutnya. Nah, tentu saja ketika kita di bangku SD gitu ya, teman-teman semua sudah belajar tentang ada yang kita sebut sebagai makhluk hidup dan ada yang kita sebut sebagai makhluk tak hidup atau benda tak hidup. Jika kita melihat dua hewan ini, yaitu kucing dan ayam, maka ini kita sebut sebagai makhluk hidup. Nah, mari kita bandingkan dengan gambar yang ada di bawah ini. Yang pertama adalah robot, yang kedua adalah batu. Nah, kedua benda ini kita sebut sebagai makhluk tak hidup atau benda mati. Nah, teman-teman, bagaimana sih caranya gitu ya kita bisa menentukan suatu benda itu termasuk ke dalam makhluk hidup atau benda mati? Nah, tentu saja jawabannya adalah dengan mengetahui ciri-ciri dari makhluk hidup itu sendiri. Nah, makhluk hidup itu akan menunjukkan adanya ciri-ciri atau gejala-gejala kehidupan. Nah, sedangkan benda mati itu tidak menunjukkan gejala-gejala kehidupan. Nah, maksudnya gimana ya teman-teman? Nah, maksudnya kita akan membahas di penjelasan berikut ini. Apa saja sih yang termasuk ciri-ciri kehidupan itu gitu ya, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini kita akan membahas ada 8 ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bernafas. Yang kedua, memerlukan makanan dan minuman. Yang ketiga, bergerak. Kemudian yang keempat, tumbuh dan berkembang. Yang kelima, berkembang biak atau yang kita sebut sebagai reproduksi. Yang keenam, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Kemudian yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Kemudian yang kedelapan, menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau mampu beradaptasi. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan menguraikannya satu persatu teman-teman. Baik teman-teman, kita akan membahas ciri yang pertama, yaitu bernafas. Bernafas adalah cara makhluk hidup untuk mendapatkan energi dari pemecahan makanan. Nah, bernafas itu akan memasok oksigen gitu ya ke dalam tubuh makhluk hidup. Nah, oksigen ini penting untuk metabolisme tubuh karena dapat menghasilkan energi bagi tubuh kita. Nah, manusia dan hewan itu dapat bernafas dengan paru-paru. Nah, jika ikan bernafasnya dengan insang, sedangkan tumbuhan itu bernafas dengan mulut daun atau yang kita sebut sebagai stomata. Nah, pada umumnya gitu ya, makhluk hidup itu ketika bernafas itu menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Berikutnya yang kedua, memerlukan makan dan minum. Jadi semua makhluk hidup membutuhkan makan sebagai sumber energi. Ya, contohnya manusia itu memerlukan nasi gitu ya untuk makan. Nah, kemudian hewan, contohnya ini adalah kambing gitu ya. Makanannya itu adalah rumput gitu ya. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan makan apa ya? Nah, di sini ada 2 macam cara makhluk hidup untuk mendapatkan makanan gitu ya. Yang pertama, ada yang kita sebut sebagai heterotrof, yaitu kemampuan makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri gitu ya. Contohnya seperti manusia tadi gitu ya.
yang harus makan nasi untuk dapat energi. Nah, nasi ini itu berasal dari organisme lain, yaitu tumbuh-tumbuhan. Nah, yang kedua, cara kedua itu adalah kita sebut sebagai autotrof, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk dapat menghasilkan makanan sendiri. Contohnya ini teman-teman adalah tumbuhan. Nah, tumbuhan itu dapat membuat makanan sendiri dengan memanfaatkan bahan-bahan anorganik dari sekelilingnya, kemudian dibantu oleh energi cahaya yang berasal dari matahari atau yang kita sebut sebagai proses fotosintesis. Nah, di sini kita bisa melihat reaksi fotosintesis, teman-teman. Ini adalah bahan-bahan anorganik yang diperlukan oleh tumbuhan untuk menghasilkan makanan. Ada 6 H2O dan 6 CO2. H2O itu adalah air ya, kemudian CO2 itu adalah karbon dioksida. Kemudian dengan bantuan sinar matahari di dalam klorofil atau zat hijau daun, bahan organik ini akan diproses gitu ya, sehingga menghasilkan C6, H12O6 dan oksigen. C6, H12O6 ini adalah gula ya. Kemudian 6O2-nya itu adalah oksigen. Jadi inilah makanan yang nantinya diproduksi oleh tumbuhan. Ciri yang ketiga adalah bergerak. Setiap makhluk hidup itu pasti bergerak. Nah, bergerak itu adalah kemampuan suatu organisme untuk berpindah tempat atau posisi. Manusia dapat berjalan, kemudian bisa berlari gitu ya. Nah, begitu pula dengan hewan. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Nah, tumbuhan ternyata juga bergerak loh. Nih, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan video berikut ini. Ini adalah gambar sebuah biji dari jagung ya, teman-teman. Jadi ketika dia akan tumbuh gitu ya, seperti ini, maka dia akan bergerak gitu ya. Akan keluar dari permukaan tanah gitu ya, untuk mencari sinar matahari yang digunakan untuk fotosintesis. Itu untuk bagi daun dan batang ya, teman-teman. Nah, sementara akar dia akan bergerak ke dalam tanah untuk mencari air dan unsur hara yang ada di dalam tanah. Ini adalah salah satu contoh pergerakan dari tumbuhan. Berikut yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Bisa kita perhatikan gambar ini ya, teman-teman. Semua makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan pada makhluk hidup itu dapat ditandai dengan penambahan tinggi, berat, dan volume. Misalnya seperti kalian gitu ya, ketika masih SD, tentu tinggi badan kalian itu tidak setinggi sekarang setelah SMP atau MTS gitu ya. Nah, pertumbuhan itu berbeda dengan perkembangan ya. Apa bedanya? Jadi kalau perkembangan itu adalah fase makhluk hidup menjadi dewasa atau pematangan fungsi organ pada makhluk hidup. Contohnya adalah ketika pubertas gitu ya, yang dialami oleh manusia. Jadi ini adalah perbedaan antara tumbuh dan berkembang. Jadi tumbuh itu nambah kuantitasnya, dan dia biasanya bersifat tidak bisa balik ya, atau yang kita sebut sebagai irreversible. Nah, sementara perkembangan dia lebih ke arah pendewasaan gitu ya, pendewasaan atau pematangan fungsi organ pada makhluk hidup. Jadi ini bedanya antara pertumbuhan dan perkembangan. Berikutnya, ciri yang kelima itu adalah berkembang biak atau yang kita sebut sebagai reproduksi. Nah, makhluk hidup itu akan terus berkembang biak atau bereproduksi untuk menghasilkan keturunan dan memperbanyak diri. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan jenis dari makhluk hidup tersebut agar tidak punah, gitu ya teman-teman. Ciri yang berikutnya, yang keenam, adalah peka terhadap rangsangan atau kita sebut iritabilitas. Iritabilitas merupakan ciri-ciri makhluk hidup
yang mengandalkan indera-indera yang ada pada tubuhnya untuk mendeteksi rangsangan, kemudian merespon rangsangan tersebut. Nah, contohnya nih pada tumbuhan. Pada tumbuhan putri malu gitu ya, dia akan mengutupkan daunnya saat disentuh. Artinya, ketika diberikan rangsangan berupa sentuhan, maka si putri malu ini akan merespon dalam bentuk mengatupkan daunnya. Nah, sementara pada hewan dan manusia yang merupakan alat yang peka terhadap rangsangan itu adalah indera-inderanya gitu ya. Nah, coba kita perhatikan. Yang pertama ada mata gitu ya, yang rangsangannya itu adalah berupa cahaya. Kemudian telinga yang rangsangannya berupa getaran suara. Kemudian hidung, rangsangannya berupa bau. Kemudian kulit, rangsangannya berupa panas, dingin, sentuhan, tekanan, dan luka. Dan yang kelima, indera kita yang kelima adalah lidah gitu ya, yang rangsangannya itu berupa rasa, baik itu pahit, manis, asin, dan sebagainya. Berikut yang ketujuh adalah mengeluarkan zat sisa. Semua makhluk hidup mengeluarkan zat sisa yang berasal dari proses metabolisme yang berlangsung dalam tubuh. Nah, di sini gitu ya, zat sisa yang dikeluarkan oleh tubuh itu melalui beberapa proses gitu ya. Yang pertama, proses pernapasan itu akan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air gitu ya. Nah, pada proses ekskresi itu akan mengeluarkan urin, sementara di proses defekasi itu akan mengeluarkan sisa-sisa pencernaan, yaitu berupa feses gitu ya. Nah, berikutnya yang terakhir adalah yang ke-8, menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Makhluk hidup itu akan melakukan adaptasi terhadap lingkungannya untuk bertahan hidup. Nah, kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya biasa kita sebut sebagai adaptasi gitu ya. Nah, ini adalah contohnya. Ini adalah bunglon. Bunglon ini dia bisa merubah warna kulitnya sesuai lingkungan tempat dia berada. Untuk apa gitu ya? Agar dia tersamarkan dari pemangsa. Nah, yang kedua, ini kita bisa melihat tanaman kaktus ya, yang lokasi hidupnya itu adalah di daerah-daerah panas ya, seperti gurun pasir. Maka bentuk adaptasinya, dia memiliki daun batang yang tebal ya. Supaya apa? Supaya bisa menyimpan air lebih banyak. Kemudian dia memiliki duri-duri juga gitu ya. Ini juga digunakan untuk mempertahankan diri dari pemangsa. Nah, baik teman-teman, itulah tadi pembahasan kita tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi teman-teman bisa membandingkan ya, kapan suatu benda dikatakan makhluk hidup dan kapan suatu benda dikatakan makhluk tak hidup. Jadi ketika makhluk itu atau benda itu memiliki 8 ciri-ciri hidup tadi, maka dia digolongkan ke dalam makhluk hidup. Sementara jika tidak memiliki 8 karakter yang tadi, maka dia termasuk ke dalam benda tak hidup. Oke, sekian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.